Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beninda Mina, asisten penggambar teknik angkatan 2020 dengan teman saya. Nama saya Adimsa Rizal Salam, asisten gambar teknik 2020. Di sini kami mengampu modul 1. Sebelum menuju ke SolidWorks, pertama kita bikin dulu ya foldernya. Cara bikinnya itu kita klik kanan, lalu kita pilih new, dan kita pilih folder, lalu kita beri nama foldernya itu Gamtek 2021. Nah, kita pencet enter. Nah, lalu kita masuk ke folder yang baru kita buat, kita bikin folder lagi dengan cara yang sama. Lalu di sini namanya itu dengan format min kalian, lalu underscore nama, lalu underscore modul yang sedang kalian kerjakan. Nah, untuk saat ini modulnya modul 1 ya teman-teman. Lalu kita pencet enter. Nah, ya udah, kita langsung bisa masuk ke software SolidWorks-nya. Nah, di sini kenapa sih kita itu pakai software SolidWorks? Nah, kenapa? Karena software SolidWorks itu lebih mudah dalam kita mendesain 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, di software SolidWorks itu sendiri juga sudah ada yang namanya CAM, CAD, dan CAE. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini itu tampilan awal dari software SolidWorks. Untuk memulai lembar kerja barunya, kita bisa klik yang gambar kertas ini di sini yang udah saya tunjukkan dengan kursor. Kita klik. Nah, di sini akan muncul 3 mode. Modenya itu ada mode part, assembly, dan drawing. Ketiga mode ini juga punya fungsi yang berbeda-beda ya teman-teman. Di sini mode part itu digunakan untuk kita mendesain 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu assembly ini digunakan untuk kita menggabungkan part-part itu menjadi suatu kesatuan atau suatu produk. Lalu di drawing ini kita membuat gambar 2 dimensi itu menjadi gambar 3 dimensi itu menjadi gambar 2 dimensi di suatu lembar kerja dengan pandangan yang berbeda-beda. Nah, tapi untuk praktikum mode 1 ini kita hanya pakai mode part ya. Nah, ini kita bisa klik lalu kita pencet OK. Nah, kita udah masuk ke lembar kerjanya. Nah, di sini itu ada yang namanya Feature Manager. Di Feature Manager ini ada 3 plan ya teman-teman. Ada front plan, ada top plan, sama ada right plan. Ketiga plan ini juga fungsinya berbeda-beda. Kalau front plan ini untuk sebuah bidang yang menghadap ke depan, kalau top plan itu untuk ke atas, dan right plan itu untuk ke samping. Nah, di sini juga jangan lupa ya teman-teman, untuk ukurannya kita pakai mmgs, milimeter, gram, dan second. Nah, lalu di sini ada fitur extrude boss, pivot boss. Nah, kedua fitur ini juga mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kemudian di menu sketch ini ada beberapa, di sini ada line, ada rectangle, ada spline, ada circle, dan sebagainya. Nah, di menu ini itu kita ngebuat di sinilah kita membuat sketch kita. Nah, kita langsung aja ya teman-teman ke modulnya. Di modul 1 itu kita membuat aksis. Nah, ini kita karena modul bidangnya itu menghadap ke samping, jadinya kita pakai yang namanya right plan. Nah, ini kan masih orange nih, kotak yang di tengah itu kalian bisa lihat. Nah, kita klik sampai plannya itu berwarna biru. Lalu kita pilih di sini yang namanya normal tool. Nah, misalkan di sini tuh nggak ada pilihan atau pilihan menu ini nggak keluar, kalian bisa langsung saja ke klik kanan. Nah, dia akan keluar juga di sini dengan menu-menu yang lainnya. Tapi kita di sini pakai normal tool aja ya teman-teman. Nah, kenapa kita pakai normal tool? Di sini supaya si right plan-nya tadi bisa menghadap ke arah kita sehingga kita lebih mudah dalam men-sketch-nya nanti. Oke, langsung aja ya kita masuk ke menu sketch. Di sini kita pakai yang namanya circle. Nah, jika kita klik circle, nah itu akan muncul yang namanya titik apa ini? Titik origin. Origin ya? Ngulang lagi. Nggak usah. Ini di potong aja. Nah, teman-teman, kalau kita udah mengklik circle-nya, maka akan muncul yang namanya titik origin ini. Nah, di sini kita arahin kursor kita ke titik origin. Lalu habis itu
kita tekan titik yang orange-nya ini, lalu kita tarik keluar dari si titik originnya itu. Nah, di sini lingkarannya itu ukurannya masih bebas ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengisikan atau memberikan ukuran yang benar sesuai yang ada di modul di langkah ke-9. Itu kita pakai yang namanya Smart Dimension. Nah, Smart Dimension ini berfungsi untuk memberikan ukuran pada sketsa yang telah kita buat. Caranya, kita tinggal klik Smart Dimension ini, lalu kita arahkan kursor kita ke sketch yang kita pilih sampai sketchnya itu berwarna orange. Lalu kita klik, nah dia akan muncul yang kayak gini. Nah ini kalian bisa itu ya teman-teman, bisa taruh di sesuai sesuka kalian. Kita klik, nah sesuai di modul di langkah ke-11 nanti akan muncul menu yang menyatakan ukuran seperti ini. Kemudian kita bisa isikan dengan ukuran yang sesuai di modul, yaitu sebesar 30 mm. 30 mm. Nah, kalau udah, kita bisa langsung checklist aja. Oh ya, sama teman-teman jangan lupa ya untuk sketchnya sering-sering untuk di save. Kenapa? Karena supaya menghindari kalau misalnya terjadi error, kalian akan ngulang lagi kalau nggak di save ya. Kita langsung lanjut ke feature. Nah, di feature ini kita pakai yang namanya Extrude Boss. Nah, apa sih Extrude Boss itu? Nah, Extrude Boss ini berfungsi untuk memberi ketebalan pada desain yang telah kita buat. Nah, caranya itu kita bisa tadi langsung klik ke Extrude Boss, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk memberikan ukuran ketebalannya itu ada dua cara ya teman-teman. Kalian bisa dengan menarik ini panah yang besar ini dari awalnya jadi abu-abu kemudian warna oranye, kalian bisa tarik. Nah, dia ada penggarisnya juga, bisa sesuaikan dengan ukurannya, atau kita bisa pakai box di direction 1 ini. Pengukurannya itu sebesar 80 mm. Nah, kalau udah akan ada tampilannya ini. Nah, di direction 1 ini juga kita memakainya yang blind ya teman-teman. Sini kan ada macam-macam, ada blind, ada mid blind. Nah, kalau blind itu dia akan hanya memberikan ketebalan di satu arah saja. Sedangkan kalau mid blind dia itu memberikan ketebalan di dua arah. Jadi di arah ke kanan itu 40 dan arah ke kiri itu 40. Tapi di modul ini kita pakai yang blind aja. Untuk yang lainnya kalian bisa explore sendiri ya teman-teman. Kemudian kita centang. Nah, kita udah selesai untuk langkah yang pertama membuat bidang aksis. Nah, di sini juga kalian bisa mengubah arah pandang kalian terhadap si bidang ini. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu kalian bisa gunain mouse, lalu kalian tahan atau klik tahan tombol scroll, kemudian kalian bisa geser mouse-nya sesuka hati kalian. Lalu di sini juga kalian bisa zoom out dan zoom in ya teman-teman. Cara zoom out dan zoom in itu juga kalian tinggal pakai tombol scroll kalian. Nah, tapi untuk di zoom in ya itu kalian harus arahkan kursor kalian ke arah bidang ya teman-teman, karena dia zoom in itu sesuai ke kursornya. Jadi kalau misalkan kalian taruh kursor kalian di luar atau jauh dari bidang, dia akan malah zoom in ke arah kursor itu. Jadi gitu. Sekian dari saya. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Alam. Oke, kali ini saya akan melanjutkan dari pekerjaan dari Mbak Berinda. Oke, kali ini kita akan memotong dari bagian luar lingkaran ini dengan cara kita klik pada objek bagian depan untuk kita beri sketsa untuk pemotongannya. Setelah di normal tuh kita pergi ke sketch. Nah, teman-teman di sini kan ada dua jenis lingkaran. Nah, untuk circle ini digunakan untuk membuat lingkaran dengan titik acuannya yaitu di tengah. Sedangkan di perimeter circle yaitu pembuatan lingkaran dengan 3 titik acuan. Nah, untuk perimeter circle nanti bisa dicoba di rumah. Untuk kali ini kita menggunakan circle.
Kita pilih di titik origin, lalu kita klik, lalu kita tarik, lalu kita klik. Nah, ketika udah terbuat untuk desain lingkaran ini, lalu kita beri ukuran yaitu sebesar 25. Nah, misal teman-teman ada kesalahan untuk pemberian ukuran, bisa dirubah lewat primary value atau di double klik pada smart dimension dengan double klik. Nah, maka akan muncul menu seperti ini. Kemudian setelah memberi ukuran, kita pergi ke feature. Nah, kali ini kita akan menggunakan fitur extra cut. Apa sih extra cut? Extra cut adalah pemotongan bidang dengan objek yang telah kita gambar, yaitu lingkaran. Langsung saja kita contohkan untuk penggunaan extra cut. Kita klik. Nah, teman-teman bisa melihat ada preview untuk pemotongannya, yaitu yang bagian lingkaran kuning ini. Pada direction pertama kita menggunakan blind. Untuk direction blend ini digunakan untuk pemotongan satu arah. Kalian bisa memberi ukurannya, bisa melewati panah ini, ataupun bisa mengisi atau mengetik di bagian kolom bagian ini. Ketik sebesar 55 mm. Kan dari untuk pemotongannya kan harusnya di bagian luar. Nah, ini pemotongannya masih di bagian dalam. Nah, untuk pemotongan bagian luar bisa menggunakan clip set to cut untuk dicentang. Nah, kalian bisa melihat pada langkah 28. Dan apabila teman-teman menemukan seperti preview seperti ini atau pelubangannya malah ke depan, kalian bisa klik pada refresh direction. Kita klik, maka pelubangannya akan bagian dalam. Kita centang keep set to cut-nya, kita checklist, maka akan tampak seperti ini untuk pemotongannya. Nah, kalian untuk pengen mengganti pandangan untuk scroll ini dengan cara kita klik pada mouse di bagian scroll, kita klik tahan, maka akan bisa berubah pandangannya dari kanan ke kiri maupun atas ke bawah. Kemudian kita lanjutkan untuk pemotongan selanjutnya dengan cara kita klik pada objek di bagian depan, lalu kita gambar circle. Untuk ukurannya sebesar 20. Kita checklist. Kemudian ulangi langkah tersebut seperti tadi menggunakan extra cut untuk pemotongan bagian luar. Directionnya masih sama menggunakan blind. Untuk ukurannya sebesar 40. Flap set to cut-nya jangan lupa di checklist lagi. Lalu kita checklist. Untuk pemotongan bagian kedua sudah jadi. Lalu ulangi langkah tersebut. Oh ya, apabila teman-teman menemukan kayak kesalahan dalam pemotongan, jangan khawatir, kita bisa memperbaikinya dengan pada extra cut bagian ketiga ini kita klik kanan. Nah, di atas kacamata ada edit feature. Nah, di sini kan teman-teman belum menceklis clip set to cut, maka kita checklist saja.
lalu kita centang. Nah, maka untuk pemotongannya bisa di bagian luar. Lalu kita ulangi langkah tersebut. Nah, misal kan ini udah jadi. Nah, misal kalian ada kesalahan di bagian penggambaran, yaitu di bagian extract maupun di sketch, kita dapat memperbaikinya. Kita dengan cara kita klik pada tab extract pada nomor 4 ini, kita klik kanan, di atas kacamata ada edit feature. Nah, untuk pemotongan bagian depan itu seharusnya dengan ukuran 12. Maka untuk pemotongan sudah jadi. Nah, kita lihat apakah diameter dari ujung axis ini udah benar apa belum. Kita bisa lihatnya dengan kita klik pada tombol plus ini, lalu ada sketch 5, kita klik kanan. Nah, di atas kacamata ada edit sketch. Nah, untuk diameter dari ujung ini kan masih 8. Nah, sebenarnya kita itu ukurannya yaitu 10, dan kita bisa menggantinya dengan kita klik pada Smart Dimension, kita double klik. Nah, akan muncul menu seperti ini. Lalu kita ganti aja ke ukuran 10 mm. Lalu kita checklist. Lalu kita double klik di bagian luar atau exit sketch, maka akan seperti ini. Kalau untuk modul 1 axis sudah jadi, kita bisa save dengan cara save as. Pilih folder yang kita udah buat tadi dengan nama axis. Oke, kali ini saya akan mencontohkan untuk pembuatan axis dengan cara cepat. Langsung saja kita pergi ke lembar, kemudian kita klik. Nah, kita menggunakan modul part, lalu kita klik OK. Jangan lupa teman-teman untuk satuannya diubah terlebih dahulu ke mmgs. Kemudian kali ini kita akan menggunakan rectline, lalu kita normal dulu. Nah, kali ini kita akan menggunakan feature revolve. Revolve itu berfungsi untuk mengubah dari sketch 2 dimensi menjadi 3 dimensi dengan memutar, dengan cara kita memilih satu garis untuk menjadi sumbu putar yang kita tentukan. Tentu saja kita gambar garis, kita pilih ke titik origin, lalu kita tarik ke atas. Lalu kita bentuk sketsanya seperti halaman terakhir. Nah, untuk menyambungkan garis yang kita gambar ke titik origin, kita dapat melihatnya ada garis putus-putus menuju ke garis origin, ke titik origin. Lalu kita pilih, kita klik. Garis yang kita buat udah tegak lurus dengan titik origin. Lalu kita lanjutkan lagi, kita sambungkan ke titik origin. Nah, setelah sketsa 2 dimensi yang kita buat sudah jadi, kita beri ukuran. Untuk panjangnya itu sebesar 80 mm. Kemudian kita akan memberi ukuran untuk
menggunakan Smart Dimension bisa memilih garis ataupun titik. Kali ini kita akan menggunakan garis saja untuk memberi ukurannya. Ini sebesar 10. Kemudian untuk garis depan ini dengan garis yang ketiga sebesar 25. Kita checklist, lalu lanjutkan garis yang berikutnya sebesar 40. Untuk garis ini sama garis ini sebesar 55. Lalu kita checklist. Terus kita akan membuat ukuran untuk jari-jarinya. Kali ini kita akan menggunakan ukuran jari-jari ya. Berarti kita akan menggunakan jari-jari yaitu setengah dari diameter. Saja kita klik pada garis depan horizontal ini dengan garis bawah sebesar setengah dari 12 yaitu 6. Kemudian kita checklist. Kemudian garis berikutnya yaitu setengah dari 16 yaitu 8. Kemudian garis berikutnya 12,5. Apabila ukurannya sudah jadi, kita pergi ke feature Revolve Pose. Kalian bisa lihat kali ini kan untuk bagian ujung dari ini kan menggunakan jari-jari yaitu setengah dari diameter. Nah, untuk axis of revolution ini digunakan untuk memilih garis sumbunya, yaitu garis sumbu di bagian bawah, maka akan terbuat penebalan secara melingkar. Untuk garis vertikal akan berubah menjadi piring seperti ini. Nah, kali ini pada modul 1 yaitu axis kita menggunakan garis horizontal. Untuk conditionnya, untuk direction pertama yaitu menggunakan blind. Kemudian kalian bisa lihat bagian ini yaitu 360 derajat yang dimana penebalan yang kita buat yaitu melingkar. Nah, saya contohkan apabila saya ganti 180, maka penebalannya akan setengah lingkaran. Begitu juga untuk ukuran 90, maka akan menjadi seperempatnya. Nah, kali ini untuk modul 1 kita menggunakan 360 derajat. Lalu kita checklist. Nah, kemudian kita checklist lagi. Nah, untuk modul 1 axis sudah jadi. Untuk cara cepatnya kita bisa save dengan folder yang telah kita buat. Dengan nama axis cara cepat. Setelah tersimpan, untuk modul 1 ini kita sudah mempelajari bagaimana penggunaan dari Smart Dimension, feature Extra Pose, Revolve Pose maupun Extra Cut. Nah, apabila dari saya maupun rekan saya ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.